Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, pagi menjelang siang ya. Jadi pada pagi hari ini Mbak Kendel akan mengunjungi orang yang tidak punya rumah teman-teman. Jadi kita akan naik ke gunung sana karena kita pernah mendatangi ke sana dan ternyata ada sosok seorang pemulung teman-teman yang tidak memiliki rumah. Jadi di Indonesia ini negara yang sudah merdeka, negara yang sudah berkembang guys saat ini. Tapi ternyata teman-teman masih banyak sekali orang-orang yang tidak punya. Jangankan untuk bersenang-senang, jangankan untuk menabung istilahnya untuk masa tua, untuk makan setiap hari saja susah. Bahkan rumah saja teman-teman tidak punya. Tanahnya itu dia memilih di gunung teman-teman, di puncak gunung karena kan tidak ada yang punya. Jadi sangat memprihatinkan sekali teman-teman. Dan ini untuk ke sana kita harus melewati makam. Jadi rumahnya itu ada di puncak gunung di dekat makam teman-teman. Jadi mari kita bayangkan hidup sendirian di makam, kemudian keadaan tidak punya. Kalau malam saja ini sangat mengerikan teman-teman. Ya, jadi ini kita akan menuju ke rumah orang tersebut teman-teman. Terus ikuti video ini, jangan di skip supaya kalian tahu keadaan rumahnya. Di sana ada orang yang menggali kubur nggih. Kelihatannya apakah ada orang yang meninggal? Pemirsa, kita mencari rumahnya orang yang tempatnya di puncak gunung, tidak punya rumah. Dia nekat untuk hidup bersemayam di puncak gunung. Kalau siang dia pekerjaannya mencari rosok pemirsa. Coba kita lanjutkan lagi Mbak Lulu. Oke. Ya mari teman-teman kita lanjutkan. Jadi kita sulit mencari teman-teman karena memang di area makam dan jalannya itu sulit nih. Ya jadi ini makam semua teman-teman. Di sini tanaman-tanamannya masih asli teman-teman, jadi pohonannya juga besar-besar. Tidak ada berani yang menebang karena memang di area makam. Jadi kita mencari jalan masuk untuk ke rumahnya orang tersebut itu sulit teman-teman. Karena tidak kelihatan kalau dari depan. Jadi betapa susahnya mencari makan orang tersebut teman-teman. Tidak memiliki keluarga, bahkan rumah saja harus terpencil, tidak memiliki apa-apa. Jadi ini jalan menuju rumah orang tersebut teman-teman. Ya ini tempat berlindung orang miskin yang tidak punya rumah, tidak punya istri, tidak punya anak, sehingga seperti dia frustasi. Nggih. Yang jelas begini pemirsa, kalau kita kaya, kalau kita makan enak, kalau kita punya mobil mewah, kalau kita punya harta benda yang menumpuk-numpuk, makan yang banyak sekali, semestinya kita harus ingat, ternyata hamba Allah ada yang hidup susah-susah. Okay. Masih banyak hamba Allah yang hidup untuk berlindung atau untuk makan saja susah pemirsa. Jadi makanya kita jangan bersenang-senang apabila kita menjadi seorang miliuner atau seorang bos atau orang yang terkaya sedunia atau se-Indonesia, karena harta benda nanti akan dipertanyakan di alam akhir nanti. Harta bendamu yang menumpuk-numpuk untuk apa? Pernahkah memberikan kepada orang fakir miskin gitu? Pasti ada pertanyaan. Jadi kalau harta benda ditumpuk-tumpuk itu saja malah
kesannya untuk di hadapan Allah itu malah rendah pemirsa. Kecuali untuk infak, sedekah, sedekah, untuk haji, untuk mengembangkan sayap Islam, untuk perjuangan syiar Islam itu nggak masalah. Seperti Kanjeng Nabi Rasul punya harta benda yang banyak bersama Siti Khadijah juga untuk mengembangkan sayap Islam. Maksudnya untuk mengembangkan sayap Islam itu mengajak orang-orang supaya cerdas, mengajak orang-orang kafir menjadi orang-orang yang beriman, percaya kepada Allah pemirsa. Jadi harta benda Kanjeng Nabi Rasul itu juga habis untuk syiar, untuk mengajak kepada hamba Allah agar ngerti tentang keimanan. Enggak, kita hati-hati kalau punya harta benda banyak. Ingat bahwa ada hamba Allah yang masih butuh bantuan dari kita semua. Mari kita lanjutkan, Mbak. Ya teman-teman, mari kita naik menuju rumah orang tersebut nggih. Jadi lupa namanya Mbah nggih? Nama orang itu lupa. Lupa dulu kan hanya sekelas saja kita bertemu. Nggih. Jadi namanya kami lupa teman-teman, nanti. Ya, nanti kita akan bertemu. Iya, nanti kita bertemu. Nggih, Mbah. Iya. Ya. Nanti kita nggak lupa. Gampang. Seperti itu loh, tenang. Jauh dengan ke depan. Jadi ini sangat tinggi sekali. Ini di sekitar pun juga makam teman-teman. Jadi di sekitar tangga ini makam. Ya, pagi sore siang malam lewat jalan ini, otomatis tempatnya tempat keramat nggak? Iya Mbah, winget nggih. Nggih. Masih ada. Ini. Itu dia teman-teman rumahnya. Itu di dekat makam sosok orang besar nggih yang cukup diagungkan di sini. Jadi rumahnya atau tempat peristirahatannya Mbah Suro Bledek atau Mbah Suro Menggolo. Ya, ini penampakannya dari bawah. Mari kita ke sana teman-teman. Saya sudah ngos-ngosan, Mbah. Ya, ini makam tidak terawat teman-teman, karena areanya juga jauh, tinggi. Ya, itu teman-teman. Oke, kita hampir sampai teman-teman. Ya, itu adalah pemakaman Mbah Suro Bledek atau Mbah Suro Menggolo. Posisinya teman-teman, ini kota Srengat. Jadi memang berada di atas gunung. Sebenarnya ini udaranya sejuk Mbah nggih. Ya. Cuma cahayanya kurang karena sedikit mendung. Kita kerjakan lagi ya Mbak ya. Ya monggo Mbah. Mari teman-teman, kita menuju ke rumah orang yang kita tuju. Ya, ini dia teman-teman. Jadi kita sudah sampai di rumah orang yang saya ceritakan tadi. Jadi beginilah penampakannya.
Asal jadi teman-teman, jadi memang tertutup, tapi dengan ya perabot seadanya. Nih, jadi cukup seperti ini teman-teman. Beliau juga membuat kamar mandi di sana. Kalau masak pakai tungku buatan sendiri teman-teman. Jadi memang tidak ada perabot-perabot yang berarti di sini. Ini sepi teman-teman. Atau mungkin orangnya sedang bekerja. Kita tidak tahu. Seperti ini. Nah, ini tepatnya di atas gunung, puncak gunung. Nah, itu jelas ya pemirsa. Rumah yang seperti ini teman-teman. Jadi banyak di antara kita orang-orang yang memiliki harta benda yang banyak, bahkan sampai lupa diri, sombong. Mereka tidak tahu bahwa di luar sana masih banyak sekali orang yang membutuhkan. Ya, ini dia Mbah Kendil teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada rekan-rekan teman-teman semua, baik adik-adik, laki-laki atau perempuan, Purkadang Kadrang Mitra, Sutrisno, channel Mbah Kendil Jopo Montro, Kadang Sutrisno, Pandemen, konten Teja Karya, Sutrisno Budoyo, Sutrisno Roso, yaitu bersama konten siaran Roso. Semua teman-teman yang telah menonton dengan konten kami, saya ucapkan terima kasih. Terus kemudian jangan lupa bantu dengan subscribe kami, agar kami bisa bertahan di konten ini, selalu bisa untuk hadir di tengah-tengah kehidupan Anda. Pemirsa, kita kemarin mendengar ada hamba Allah konon sejak jaka sampai tengah umur tidak punya istri, tidak punya rumah, tidak punya anak. Kemudian dia malu hidup di masyarakat karena merupakan kena gerusan zaman, kena revolusi, kena adaptasi, sehingga sepertinya dia tidak bersekolah, tergeser dengan perkembangan zaman. Apalagi dia tergolong anaknya orang yang tidak punya. Terus kemudian mereka bersusah payah untuk makan perharinya, jadi dia tidak punya mata pencarian yang spesial dan yang khusus. Justru kalau di masyarakat biasanya kalau ada orang yang miskin itu kan tidak diperhatikan gitu loh. Maksudnya di dalam suatu kampung kalau ada orang miskin tuh iuran atau membantu dalam satu kampung untuk mendirikan rumah atau memberikan pekarangan atau tegal biar dia bisa hidup, biar dia bisa punya rumah. Tapi yang namanya manusia semua punya kebutuhan masing-masing, dan kadang-kadang kalau kita sudah punya uang banyak itu selalu kurang sehingga untuk menyisihkan uang sedekah itu saja benar-benar sulit sekali, Mbak. Itu pernah saya alami juga. Pada saya sukses dulu juga lupa dengan sedekah, Mbak. Makanya seiring dengan kehidupan saya pernah sukses, pernah berhasil, akhirnya jatuh, Mbak. Karena lupa jatuh saya itu karena ya mungkin kurangnya sedekah saya, kurangnya perhatian kepada hamba-hamba Allah yang membutuhkan saya. Gitu. Jadi seperti ini pemirsa, kita mengulas agar kita tahu bahwa masih ada hamba Allah yang benar-benar hidup sangat-sangat miskin. Itu saja kita juga
belum menanyakan karena kemarin sama warga sini atau juru kunci sini janji kemarin, tapi kemarin kita nggak bisa, ada acara keluarga yang sangat penting, sehingga kita bisanya hari ini jalan ke sini. Ternyata saya sudah naik ke atas, orangnya tidak ada pemirsa. Sehingga kalau keberadaan seperti ini, terus kira-kira punya kakak enggak, punya KTP enggak? Karena kan orangnya kan tidak pernah bertemu sama orang, maksudnya tidak bergaul di masyarakat. Dia hanya hidup sendirian di tengah hutan, di tengah gunung seperti ini. Kalau pagi dia turun cari rosok, kemudian sorenya pulang gitu. Nanti ya sama bawa apa, sejenak makan makanan. Tidak ada pemirsa orang-orang terkaya di daerah sini yang perhatian kepada orang ini. Ini ompreng-omprengnya saja dicantol-cantol nih pemirsa. Iya, benar-benar nggak ada perabot yang berarti. Iya, seperti ini. Dipikir-pikirnya dia. Kalau sendirian pada waktu malam, ini kan lampu nggak ada pemirsa. Nggak ada, listrik nggak ada. Kan di puncak gunung nggak bisa listrik masuk, sehingga kalau malam kita bayangkan bagaimana dari jam 5 sore sampai jam 9, 11, 12, 1, 2, 3 dia hanya sendirian dan dikelilingi makam, Mbah, ya. Iya, terus tempatnya juga apa ya, misteri sekali karena banyak makam. Kemudian di sini banyak kera pemirsa. Di sini ini saya pernah dulu bertapa tahun 1980-an, 79-80 lah. Itu di sini bertapa, di sini itu banyak kera-kera tuh. Sehingga saya ketakutan, bukan ketakutan dengan hantu, ketakutan dengan kera-kera yang sangat besar-besar dan banyak sekali. Sehingga saya jangan benar-benar takut pada era itu pemirsa. Tapi ternyata kalau kita bertujuan baik, kita tetap dilindungi oleh Allah, kita diayomi oleh Allah. Ternyata si kera-kera itu hanya melihat saya saja, dan dia asik bermain sama anak-anaknya, teman-temannya. Ini nggak mengganggu saya sama sekali sampai paginya saya selesai dan aman, tidak diganggu oleh suatu hal, termasuk binatang-binatang buas juga tidak ada yang mengganggu saya. Bahwa di sini juga konon ada cerita bahwa ada orang yang merumput itu ada ular besar sekali, itu mungker gitu. Sampai orang itu turun ke bawah lapor kepada masyarakat, tapi banyak orang datang sini sudah tidak ada, Mbak. Itu siluman ya, Mbak? Enggak tahu itu siluman, enggak tahu. Jelas diisukan ada ular besar di gunung ini. Hingga sekarang belum diketemukan gitu. Tapi kalau misalkan di sini ada ular, ya biasa saja. Karena ini kan daerah yang bebas, sehingga tidak ada orang yang berada di sini. Misalkan ular itu tidak terganggu. Dia bisa mengembangkan dengan keturunannya itu, Mbak. Bisa bertelur banyak di sini. Makanya di sini kalau waktu malam harus berhati-hati karena akan ada bambu-bambu. Biar bambu itu biasanya tempat-tempat untuk berlindung para ular-ular yang berbisa gitu loh. Kecuali kalau siang kan kita kelihatan, kalau malam yang berbahaya gitu, Mbak. Seperti ini bahwa kehidupan manusia memang sulit pemirsa. Tapi kita tidak boleh membedakan orang miskin, orang yang sangat menderita, atau orang yang teraniaya, atau orang yang tidak berguna lah. Jadi kita itu bahannya dari Allah itu sama. Kita dulu berasal dari air spermasua gitu loh. Air sperma kemudian membuahi atau menetesi indung telur atau telur menjadi embrio, menjadi bayi, menjadi manusia. Jadi sehingga kita itu walaupun tampak kita sakti, kita menjadi apa ya, viral di sedunia, kita mencari harta benda yang sebanyak-banyaknya, kita punya harta benda yang tertinggi, terbanyak sedunia, terus kemudian menjadi orang yang tampan, yang dikagumi oleh perempuan-perempuan, terus kita mempunyai ilmu yang dahsyat, bisa melebur gunung, bisa mendatangkan hujan, bisa mendatangkan api, kita bisa mendatangkan astra, kita bisa mengusir astra, segala permintaan kita bisa dituruti, bisa diridhoi di dini Allah. Tapi pada dasarnya kita itu bahannya sama, dan nanti kalau kita mati tetap sama, kita dimasukkan ke ruang kubur dan diuruki gitu loh. Sehingga kita hanya sisakan dengan maesan atau patokan dua itu saja. Makanya saya pribadi setiap pagi, siang, sore, malam bersama istri, anak itu pasti menceritakan tentang kematian pemirsa. Karena kita nggak lama lagi pasti akan dipanggil. Dan kita itu nggak tahu besok, lusa, atau berapa tahun lagi, kita kan nggak tahu. Makanya kita jadilah orang-orang yang baik, jadilah orang-orang yang berbudi luhur, jadilah orang-orang yang disenangi masyarakat, mencontohkan hal-hal yang baik, hindari penipuan, hindari dengan rekayasa apapun.
yang akhirnya ujung-ujungnya menyakitkan orang lain atau orang banyak. Nggih. Itu rumusnya begitu. Jadi saapi-api wong ki wong sing apik karo wong. Nggih. Jadi saapi-api wong apik karo wong. Syukur bagi apik karo umat. Namanya umat itu hewan dan sebagainya atau Mbak, namanya umat. Nggih. Jadi seperti itu. Bukanlah Mbah Kendil seperti ini sudah merasa super power, jangan dianggap seperti itu. Jadi Mbah Kendil itu ya punya masa yang banyak, sehingga pada era ini Mbah Kendil ya sengaja ingin merubah atau mencari cara-cara agar menjadi orang baik gitu. Okay. Adapun saya punya kesalahan, saya punya kekhilafan, itu kan hal biasa. Memang kita manusia itu punya kelemahan. Okay. Yang penting kita terus berusaha agar menjadi orang-orang yang baik, pemirsa. Sekelumit kalau kita membayangkan bahwa kita nanti jelas akan sakit. Sakit di dalam kamar, kalau sakitnya luka berat seperti kencing manis ya, membusuk itu tidak ada tetangga yang datang. Biasanya kalau sakit busuk itu tetangga nggak berani datang. Kadang-kadang kalau dimakamkan saja itu yang mandikan itu malas. Saya pernah tahu itu memandikan orang yang kena penyakit kencing manis basah itu hanya dilincak, itu dikasih air saja, hanya diguling-gulingkan gitu Mbak. Jadi airnya itu dikucuri air tuh, airnya kan berdarah-darah itu, langsung berbau, sehingga yang melayat semua sama pulang-pulang hanya berapa orang itu loh. Terus kemudian dibuntel dengan kain kafan itu saja, kainnya tembus darah. Memasukkan ke dalam ruang kubur saja nggak ada 3 orang itu, yang satunya naik ke atas. Akhirnya saya turun ke bawah itu. Itu pernah saya alami. Jadi saya menonton orang dikubur, terus kemudian situ 3 orang sudah masuk ke ruang kubur, tapi tahu-tahu di bokongnya itu darahnya ketes-ketes dan berbau. Orang itu naik ke atas tidak mau. Akhirnya saya terjun ke situ. Kemudian saya potong sampai tangan saya berdarah-darah seperti itu. Dan baunya sangat menyengat sekali. Seperti itu Mirsa. Sehingga apa yang kita sombongkan, apa yang kita andalkan hidup ini, sekarang kita bahagia, sekarang kita sehat, sekarang kita tamat, sekarang kita kaya, sekarang kita bisa makan enak. Bagaimanakah kalau mungkin 3 tahun lagi kita sakit parah? Kita membusuk di amben. Itu coba mari kita renungkan bahwa hidup memang susah. Kita persiapkan untuk masa depan nanti. Semoga kita baik sama orang. Kalau kita sakit di rumah, di kamar, ada minimal anak mau menjenguk, anak mau merawat lah. Gitu. Yang kedua, kita berharapkan sama teman-teman tetangganya agar bisa ada perhatian. Orang kalau sakit itu Mbak, kalau tidak diperhatikan itu menderita, nelongso gitu loh Mbak. Ya kalau sakitnya hanya 1 bulan 2 bulan, andai kata membusuk sampai sekitar 5 atau 10 tahun bagaimana? Apakah ada bakal? Ada. Ada pemirsa. Saya dulu menjadi tabib, saya ke Binangun Jolo Sutro sana, diundang ke sana. Saya masuk ke kamar itu melihat orangnya nggak bisa, karena nggak ada orangnya complong-complong. Jadi seluruh tubuh complong-complong itu seperti bukan orang. Jadi bolong luka lebar-lebar gitu. Merah semu hitam, merah semu hitam. Saya lihat tuh, saya tafsir itu, saya kira itu malah jari. Karena kan cemplong-cemplong hitam dan merah. Seketika saya lihat saya pinjam senter, saya sentri matanya itu berkedip-kedip itu. Ternyata orang yang membusuk. Saya tanyakan sudah ada 5 tahun lebih, tidak bisa bergerak. Itu juga ada yang nunggu Mbah? Ada yang dulu ya di belakang rumah, di pawon. Di ruangan rumah itu nggak kuat, nggak berani. Saya saja nekat kok itu. Jadi kalau dia misalkan dipegang untuk dimiringkan, lonyot, tangannya itu kena luka, kena nanah. Sehingga dia hanya dibiarkan, hanya dikasih makan, ditetesi baru langsung lari. Dikasih makan, tetes langsung lari. Tapi pada saat itu saya kasih pengobatan, saya lihat, saya prediksi itu berat. Saya hanya meninggalkan beberapa jamu, tidak saya pungut biaya, saya gratiskan. Insya Allah kira-kira ada 10 bungkus itu, pemirsa, 1 bungkusnya 25. Itu tidak saya suruh bayar, saya gratiskan. Saya menarget orang itu paling sekitar 3 bulan, maksimal 3 bulan lah meninggal. Ternyata masih sekitar 2 minggu sepeninggalan saya dari orang sakit itu, dia meninggal. Sangat tragis sekali kalau kita melihat bahwa manusia itu, kalau Allah menggariskan, mengudratkan menjadi orang-orang yang hina, sangat hina sekali. Allah itu mudah sekali, dan Allah itu sangat mudah sekali mengangkat derajatnya orang. Orang yang tidak punya apa-apa diangkat. Salah satu contoh saja yang kita ambil yaitu
Pak Kusnan Nggih. atau Mbah Joko Kendil. Mbah Joko Kendil itu kan sepertinya dulu 5 tahun yang lalu tidak ada yang gabres. Nggih. Allah mengangkat derajatnya. Sekarang Pak Kusnan liwat saja orang kasih uang, orang liwat kasih uang, orang liwat kasih uang, orang liwat minta salaman, minta berkah, minta berkah. Nggih. Itu diangkat derajatnya. Tapi Pak Kusnan harus berhati-hati, jangan sampai besar kepala. Suatu saat nanti kalau tidak berhati-hati dia akan tersungkur juga. Nggih. Yang pernah saya alami loh Mbak. Nggih, Mbak. Saya juga pernah itu. Saya meningkat ke atas langsung saya tersungkur. Bahkan tetangga saja tidak ngaruh biru juga pernah saya alami. Makanya Nggih. kalau orang terkenal, orang sakti harus berhati-hati rumusnya. Nggih. Tetap tegar, tetap biasa menjadi orang baik. Nanti tetap langgeng, tetap awet. Nggih. Tapi kalau kesombongan yang kita pakai, kira nanti akan hancur lebur itu. Jatuh, Pak. Pernah saya alami itu Nggih. Mbak. Di pada era dulu itu saya cari uang itu pakai jual jamu itu 1 hari itu minimal 30 juta. 1 hari loh Mbak itu. Nggih. Kalau 1 bulan berapa itu? Nggih. Tapi akhirnya apa? Jatuh saya. Diawali dari apa? Diawali dari rumah tangga hancur. Nggih. Anak buah bubar. Akhirnya hancur ndak karu-karuan. Nah, jadi kisah-kisah seperti pemirsa maka sebagai pengalaman jangan sampai ini yang saya alami ini mengenai kepada teman-teman semua. Tetap kita walaupun kita kaya, walaupun kita mapan, kita turah-turah harta benda, kita tetap standar menjadi hati. orang-orang yang rendah, Nggih. orang-orang yang baik itu saja. Nggih. Sehingga kita datang ke sini ini tidak bertemu kepada orang yang di sini. Kita nanti sampai jam-jam 2-3 ya Mbak. Nggih. Siapa Barangkali tahu nanti kita dia ketemu, pulang. Mbak, ya. Nggih. Kalau nanti sore kita di rumah karena ada tamu, nggak bisa Nggih. saya sore pemirsa. Nanti saya tunggu beberapa jam. Kalau nanti kita omong-omongan, apakah punya KTP, punya kakak enggak. Kalau nggak punya KTP, nggak punya kakak ya harus ngurus. Karena Nggih. setiap warga negara Indonesia itu harus wajib punya KTP, punya kakak. Kalau Nggih. nggak punya itu kan bukan warga negara Indonesia. Nggih. Ya, bagaimana nanti kelanjutan kita tanya, itu berasal dari desa mana? Dan nanti kita hubungan sama Pak Lurahnya Nggih. agar dicarikan yaitu kakak dan KTP. Syukur bagi nanti Pak Lurah bisa membantu biar orang itu bisa hidup di masyarakat, tidak di Nggih. pegunungan, biar gunung ini steril, tidak seperti gembel gitu loh. Nggih, Mbak. Dan nanti turun dikelola oleh desa. Barangkali ini video ini dilihat orang banyak, nanti kalau saya tanya dari desa mana nanti bisa diperhatikan oleh pihak pemerintah yang Nggih. terkait Mbak ya. Nggih, Mbak. Nah, sementara begitu kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Kami sudah berada di tempat makam Mbah Suro Menggolo. Sowan ono ngarsane Mbah Suro Menggolo. Semoga Mbah Suro Menggolo yang berada di puncak Gunung Serengat bisa diterima di sisi Tuhan, bisa diampuni segala dosanya, bisa dimasukkan di alam surganya. Pemirsa, Mbah Suro Menggolo adalah merupakan kekuatan penderek Pangeran Diponegoro pada era zaman pada saat tahun 1825 sampai 1830, Nggih. sehingga atas Komuni Belanda maka penderek Pangeran Diponegoro Kocar Kacir yang sama sembunyi, semua pada sembunyi ke tempat-tempat wingit agar tidak dikejar dan agar tidak dibunuh. Nggih. Ada yang di daerah Tulungagung, ada di daerah Blitar, ada di daerah Malang, ada di daerah Pare. Penderek Pangeran Diponegoro Kocar Kacir pada saat itu Pangeran Negoro diculik oleh Komuni Belanda, sehingga Pangeran Diponegoro diculik Belanda, kemudian wadyabolonya Kocar Kacir pada sembunyi semua. Sembunyi ke tempat-tempat wingit, sembunyi ke hutan-hutan, ke gunung-gunung seperti yang Suro Menggolo ini. Yang terpencil, Mbak, ya. Yang terpencil. Semoga yang Suro Menggolo bisa nyaman di sisinya Tuhan. Amin. Pemirsa,
kehidupan ini memang tidak gampang. Kehidupan ini memang penuh perjalanan. Kehidupan ini penuh liku-liku untuk menjalani hidup. Pemirsa, banyak para tokoh-tokoh, para penggede, para leluhur, para brahmana, pendeta, cekel resi, begawan, brahmacari brahma, bujangga, para sesepuh bidang sepuh yang kehidupannya menjauhkan dari kehidupan yang ramai, yang menjalankan kehidupan pendekatan kepada Tuhan. Ini adalah makam Mbah Suro Menggolo, yang mana bahwa tempatnya di puncak gunung, sehingga kalau malam hari pemirsa ini keadaan sepi. Tempat keramat Mbah Suro Menggolo atau Mbah Suro Bledek itu dibangun oleh orang-orang yang sukses memohon kepada Tuhan di tempat ini. Artinya kesuksesan bukan karena Mbah Suro Menggolo, tapi kesuksesan daripada Allah SWT, Gusti Kang Maha Suci atau Gusti Yang Maha Kuasa. Sehingga kita jangan sampai salah terima bahwa kesuksesan orang memohon di tempat wingit seperti ini bukan semata memohon kepada jasad atau roh atau astra yang ada di sini, adalah sebagai lantaran bahwa orang yang tirakat di sini memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Sing Maha Kuwasa. Jadi bisa sukses karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti ini keberadaannya. Ini makamnya Mbah Suro Bledek, pemirsa. Entah kenapa kok ada batunya yang pecah, mungkin apakah ini kena sengatan bledek atau halilintar sehingga batunya menjadi pecah, kita pun tidak mengerti. Yang jelas kita mengunjungi tempat seperti ini, kita hanya ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, bahwa pada suatu saat nanti kita juga akan hilang di muka bumi ini. Kita akan mati, kita akan meninggalkan jagat raya yang ramai, meninggalkan anak istri, meninggalkan jabatan, meninggalkan harta benda, meninggalkan bakat-bakat. Jadi sehingga kalau kita menjadi orang yang terkenal, kita menjadi orang kaya raya, sehingga kita harus berhati-hati bahwa hidup ini tidak langgeng, hidup ini tidak suwi. Berkali-kali saya ucapkan, semoga kita selalu diberi iling, diberi ingat kepada Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang takut kepada kesalahan dan dosa. Pemirsa, bahwa kehidupan di dunia memang tidak langgeng. Kita swandi ngarso dalam makam Mbah Suro Menggolo. Semoga Mbah Suro Menggolo bisa tentram damai di sisi Allah, dan kita sebagai hamba Allah juga hidup bisa tentram damai, bisa mulia. Kemudian kita nanti juga akan menyusul seperti dia, menjadi hamba-hamba yang suci, hamba-hamba yang benar-benar tawadhu, hamba-hamba yang benar-benar mengerti dununge Gusti, hamba-hamba yang tidak sengsara di alam akhir. Pemirsa, manusia yang hidup adalah mengikuti rasa pangrasa yang sejati. Rasa itu saja apabila dinaiki atau ditumpangi dengan nafsu patang perkara, kadang manusia akan serakah, kadang manusia akan lebih jahat, dan manusia akan ingin menang sendiri, ingin kaya sendiri, ingin menguasai sendiri. Sehingga di dalam konten-konten yang kami sajikan adalah konten sinau rasa,
Zina rasa itu bisa dipakai untuk bebrayan, untuk berteman, untuk serawung. Sehingga artinya, saya contohkan sedikit saja, apabila tidak ingin disakiti, jangan menyakiti orang lain. Apabila nggak mau dipukul orang, jangan memukul orang. Apabila tidak ingin dijahati orang lain, jangan berbuat jahat. Mari kita kembali kepada rasa pangrasa kita masing-masing. Dalam untuk kehidupan, dalam untuk bertakwa, tentu kita menggunakan rasa. Kita bisa berdoa ini, perasaan kita sudah sampai apa belum, kita benar atau belum, kita salah atau tidak, itu adalah yang menilai adalah rasa. Rasa itu dibagi rasa rasane rasa rasane rogo, rasa rasane rasa sejati. Rasa rasane rogo yang bisa merasakan kejulinu, sakit dan sebagainya. Rasa rasane rasa yang bisa merasakan ada di lati atau di lidah atau di mulut, bisa merasakan kenikmatan, pahit, getir, asin, regi, manis, lezat. Dan rasa rasane rasa sejati yang bisa merasakan adalah kebenaran hati, yang bisa merasakan kedekatan atau kejauhan kita berdampingan dengan Allah. Kita ini sudah jauh atau dekat, kita itu jadi orang yang baik atau jahat, laku kita, jalan kita itu sudah benar atau belum, itu yang bisa merasakan kita hidup ini bisa tentram atau tidak, kita itu bahagia atau tidak, itu yang bisa merasakan adalah rasa. Kita sudah bahagia atau belum, kita sudah cukup atau belum, itu yang bisa merasakan rasa. Kalau yang merasakan rasa rasane rasa, yaitu ilat, itu tidak bisa, karena masih kurang saja. Yang merasakan rasa rasane rogo itu juga masih kurang. Contohnya sudah punya mobil, ingin kapal, sudah punya sawah, ingin rumah, sudah punya rumah, ingin mobil, sudah ingin mobil, ingin sawah, ingin pabrik dan sebagainya, sehingga selalu kurang. Sehingga apabila yang merasakan rasa rasane rasa itu bisa apa itu tahu atas kecukupan, ini sudah cukup atau belum. Yang jelas apabila kita berdekatan dengan Tuhan, apabila kita sudah sering bertakwa kepada Tuhan, apabila kita sudah beribadah, apabila kita sudah menjalankan perintahnya Tuhan, menjauhi segala larangannya Tuhan, kita selalu berdekatan dengan Tuhan, kita selalu menyebut nama Tuhan, kita selalu bertakwa dengan Tuhan, kita selalu berdoa, kita selalu wirid, tentu kita akan mempunyai cahaya-cahaya damai, cahaya-cahaya sejuk yang dikirimkan, yaitu lewat Nur Muhammad atau Nur. Kita menjadi orang-orang yang damai, orang-orang yang tentram, orang-orang yang bersabar, orang-orang yang bertawakal. Sehingga kehidupan memang penting, bahwa hidup ini memang perlu perjuangan untuk hidup selanjutnya, yaitu hidup bersama anak dan istri, hidup yang bisa menyukseskan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, penuh kedamaian. Tapi walaupun seperti itu, kalau kita bekerja harus berhati-hati. Yang kita peroleh, harta benda ini, kerjaan ini halal atau tidak, ini baik atau tidak, perlu kita berpikir 1000 kali, pemirsa. Jangan sampai menyesal di belakang hari. Pemirsa, kita ngobrol-ngobrol, kita melihat panorama di sekitar makam Mbah Suro Menggolo. Semoga adanya liputan ini menambah wawasan dan menambah ketebalan kita berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian pemirsa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu Kang Pinanggih.